Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Zakat TV? Berjumpa kembali dengan saya Devi Permanasari di program Suara Perempuan Muslimah. Kalau kita pernah berbincang-bincang dengan narasumber kita Mbak Eva Meliana tentang lupus, di sebelah saya juga telah hadir Mbak Tiara Safitri. Assalamualaikum Mbak Tiara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah datang. Sama-sama. Dengan Mbak Tiara ini kita juga akan banyak berbincang-bincang tentang lupus, tapi bedanya kalau dengan Mbak Eva Meliana, bagaimana Mbak Eva berjuang dan bertahan untuk mendapatkan semangatnya lagi dan sampai sekarang berkarya. Kalau dengan Mbak Tiara Safitri ini kita akan banyak tentang Yayasan Lupus Indonesianya ya Mbak, gitu. Sebelumnya ya Mbak, sahabat Zakat TV dan saya pastinya juga ingin tahu, banyak diberitakan bahwa penyakit ini menipu, begitu. Iya, sebagai peniru ulung ya. Gimana sih Mbak penjelasannya? Sebetulnya penyakit ini adalah penyakit yang berkaitan dengan kekebalan tubuh kita. Jadi kalau kita mau pengamatan dengan yang paling simpel aja, bahwa kalau misalnya seharusnya antibodi kekebalan tubuh itu menjaga, membentengi supaya tidak ada penyakit yang masuk ke dalam tubuh, tapi kali ini justru dia menyerang organnya sendiri. Jadi ibaratnya dalam satu ruangan, malingnya itu ada satu ruangan, itu kapasitas ruangannya 1000, malingnya ada 1, kita nggak pernah tahu akhirnya mana teman, mana lawan, mana polisi, mana maling gitu. Jadi malingnya keluar, akhirnya polisinya jadi berantem sendiri. Nah, itu yang terjadi di dalam, seperti itu. Ya, jadi itu yang terjadi di dalam tubuh, bahwa akhirnya tidak tahu mana teman, mana lawan, dan akhirnya dia menyerang organnya sendiri. Di episode sebelumnya kita kedatangan tamu Mbak Eva. Mbak Eva cerita bahwa pada saat Mbak Eva menderita begitu ya, didiagnosa menderita lupus, Mbak Eva mendapatkan obat kortikosteroid dan itu menyebabkan ada moon face. Mbak Tiara Safitri ini sebenarnya juga pengidap Odapus juga ya Mbak? Saya sendiri memang Odapus sudah 25 tahun dan alhamdulillah sampai saat ini masih bisa duduk di sini untuk berbagi, share gitu. Dan yang lebih mengagumkan adalah Mbak Eva bilang dari Mbak Tiara justru mendapatkan inspirasi yang bagus sekali untuk mendapatkan semangat. Iya, kalau saya sih selalu mengatakan bahwa seorang inspiratif itu kan tidak harus dia siapa-siapa gitu. Jadi bisa jadi kita menemui seseorang atau kita ketemu di jalan dengan seseorang, itu bisa menjadi inspiratif buat kita, bisa menjadi sesuatu yang dia bisa menginspirasi kita untuk membuat sesuatu yang lebih baik lagi. Gitu, jadi alhamdulillah ya. Jadi simbiosis mungkin ya. Padahal Mbak Eva sendiri juga nggak pernah menyangka bahwa dia sendiri mungkin inspirasi buat saya juga dan buat orang lain. Ya. Mbak, tapi berarti kalau ada yang bilang bahwa lupus ini belum ada obatnya, berarti itu juga salah ya? Kalau misalnya dibilang lupus belum ada obatnya, mungkin pemikirannya adalah belum ada obatnya yang khusus membuat kita menjadi sembuh total. Tapi kalau misalnya obat itu untuk mengontrol, untuk menekan dan membuat kondisi kita semakin baik, itu sudah ada. Berarti di sini kalau yang sudah terjangkit lupus tidak akan bisa sembuh begitu? Kalau di dalam Quran juga ditulis Allah menciptakan penyakit pasti ada obatnya gitu. Jadi kita selalu berbalik bahwa obatnya sih ada gitu, tapi memang kita masih belum bisa dikatakan sebagai sembuh total. Sama aja kita dengan penyakit hipertensi atau misalnya diabetes, itu juga kan membutuhkan pengobatan dan terapi yang cukup panjang. Dia akan bisa hidup normal asalkan dia terkontrol dengan baik. Nah, begitu juga dengan lupus. Lupus itu bisa hidup normal, bisa menjadi seorang wanita karir, bisa aktif, asalkan kita terkontrol dan obat-obatannya juga tidak terputus. Gitu. Kalau Mbak Tiara sendiri pertama kali terjangkit berarti di tahun 87, jadi 25 tahun yang lalu. Gitu ya, berarti lebih lama dibandingkan Mbak Eva. Alhamdulillah rezekinya gitu ya. Nah, sementara saat itu kan informasi sudah sangat jarang gitu. Masih sangat jarang maksud saya. Masih sangat jarang, belum secanggih sekarang gitu. Nah, itu apa ya, bagaimana Mbak Tiara sendiri yang mengidap penyakit lupus sudah lama itu, terus waktu itu untuk bisa mengkontrol, sementara kan itu harus ada penanganan yang intensif begitu Mbak. Kalau misalnya saya berbalik dengan tahun waktu ketika saya sakit dari tahun 89 sampai dengan sebelum terbentuknya Yayasan Lupus, jujur saya sendiri juga hidupnya juga tidak tahu bahwa ternyata saya sakit lupus, saya harus berobat, jadi saya harus menjalani pengobatan ini. Saya juga tidak tahu apa yang boleh, apa yang tidak tahu bagaimana saya menahan emosi, terus bagaimana juga ternyata bahwa obat ini bisa membuat efek samping yang macam-macam. Jadi waktu itu ya diterima saja.
dibilang sakit lupus, oh ya sudah saya lupus. Dibilang harus pengobatan panjang, oh ya sudah saya lakukan pengobatan itu. Tapi yang pasti memang tidak seperti sekarang dengan adanya Yayasan Lupus mempunyai banyak sekali teman untuk bisa sharing dan kita bisa memberikan informasi dan apa yang bisa kita bantu dari Yayasan Lupus pasti akan kita bantu untuk teman-teman. Mbak Tiara, kabarnya putra tunggal Mbak Tiara juga mengidap lupus. Iya. Gitu ya. Kemal, namanya Kemal Syakurnanda. Kemal Syakurnanda. Nah, Kemal saat ini waktu itu terdiagnosa lupus tahun 2 tahun yang lalu, jadi tahun yang lalu. Akhir dari 2011 ya. Oke, akhir 2011 gitu. Nah, pada saat itu kan Mbak Tiara pada saat ini ya, itu harus menjadi tumpuan hidup Kemal gitu. Dan harus memberikan semangat. Sementara Mbak Tiara sendiri adalah Odapus. Itu apa sih yang dilakukan paling tidak menularkan semangat itu supaya Kemal juga sama tough-nya seperti ibunya? Mungkin saya ini orangnya keras gitu, jadi sehingga saya sendiri suka lupa gitu loh bahwa ternyata Kemal ini anak saya, bahwa ternyata Kemal ini juga dengan lupus. Karena Kemal sendiri terus terang sejak dia kecil itu dia sudah ikut turun dengan saya ke lapangan untuk dia membantu sosialisasi tentang lupus. Terus dia juga bagaimana masuk ke dalam kamar-kamar rawat inap dan dia share walaupun cuma hanya say hi dengan sahabat-sahabat lupus yang sedang dirawat. Jadi saya pikir bahwa sedikit banyaknya dia tahu sekali tentang apa itu lupus dan bagaimana bahayanya. Tapi ketika memang dia dinyatakan dia lupus, ya jujur sekuat-kuatnya saya, setegar-tegasnya saya, bohonglah kalau saya nggak nangis gitu. Tapi ketika saya tanya juga dengan dia juga rupanya mempunyai rasa takut. Tapi memang ketika itu saya bilang bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan, bahwa sekarang apa yang harus kita lakukan ke depan. Itu apa yang harus kita buat dan apa yang kamu sudah harus lebih tahu apa yang boleh dan apa yang tidak. Dan itulah balik bahwa ketika dia juga aktif di dalam yayasan dan kalau saya lagi sosialisasi ke daerah, dia ikut, itu juga batasannya menjadi dia adalah sebagai bagian dari tim, bukan sebagai anak akhirnya. Dan balik lagi bahwa saya lupa bahwa ternyata dia juga seorang lupus dan dia ternyata seorang anak gitu. Tapi alhamdulillah dengan dia punya rezeki yang sama dengan saya bahwa dia lupus, dia tetap bisa beraktivitas normal, dia tetap bisa melakukan kegiatan, dia tetap bisa olahraga seperti hobi dia yang dia sedang jalani sekarang. Dia hobinya apa, Mbak? Futsal. Futsal itu kan banyak sekali harus mengeluarkan banyak sekali mengeluarkan energi, tapi ternyata saya cuma selalu mengingatkannya adalah bagaimana dia harus menjaga ketika dia futsal, bagaimana pola makannya, bagaimana dia harus pola istirahatnya, bagaimana juga ketika dia capek, dia tidak boleh memaksakan untuk latihan. Gitu. Lupus itu penyakit genetik, Mbak? Kebetulan kalau misalnya Kemal itu sama juga dengan saya, rezekinya ya berarti masuk ke dalam 7% bahwa ini adalah faktor genetik. Jadi 93% masyarakat yang lain kalau tidak ada yang terkena lupus dalam satu keluarga, ya berarti dia tidak masuk ke dalam yang genetik. Jadi ada kasus-kasus tertentu gitu, dan itu rasionya lebih kecil begitu? Rasionya lebih kecil. Sahabat Zaka TV, sepertinya tidak ada kata cengeng dalam kehidupan seorang Tiara Savitri. Tapi seperti apa tidak cengengnya Mbak Tiara saat lagi bersama kami di Suara Perempuan Muslimah. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zaka TV, kita lanjutkan perbincangan mari kita tentang lupus dan pasti juga kita akan lanjutkan dengan Yayasan Lupus Indonesia yang didirikan oleh Mbak Tiara Savitri. Mbak Tiara, tadi sempat saya singgung bahwa Mbak Tiara ini bukan sosok yang cengeng dan ketidakcengengan Mbak Tiara itu diwujudkan dengan terbentuknya Yayasan Lupus Indonesia, begitu ya. Mbak Tiara nih mendirikan Yayasan Lupus Indonesia pada tahun? Ini terbentuk tahun 98. Latar belakangnya gimana sih, Mbak? Sebetulnya lebih diprakarsai oleh dokter yang merawat saya, melihat bahwa saya survive
sekian kali dinyatakan bahwa tidak mungkin sembuh, tapi ternyata saya punya kesempatannya lebih daripada sekali, dan dokternya meminta bahwa saya bisa berbagi dan sharing kepada masyarakat. Beliau dokter siapa? Profesor Zubairi Jurban. Profesor Dr. Zubairi Jurban. Jadi beliau yang meminta saya untuk membentuk satu wadah, sehingga saya bisa berbagi, bisa sharing. Tapi yang tadinya memang tujuannya hanya berbagi dan sharing, tapi alhamdulillah sampai dengan saat ini kita mencoba dan kita melihat juga bahwa ternyata begitu sulitnya teman-teman lupus dalam pengobatan, antara mereka yang definisi tidak mampu seperti itu, bahwa membutuhkan pengobatan, dan saya berharap bahwa dengan adanya Yayasan Lupus mereka tidak sampai harus berhenti pengobatan hanya karena masalah tidak bisa membeli obat. Jadi dari mempunyai wadah hanya untuk sharing, akhirnya kita bisa mencoba mencari kemana-mana untuk bisa membantu teman-teman, sampai kita kerjasama dengan pihak rumah sakit mendapatkan harga yang khusus, sampai dengan bagaimana kita mencoba dengan farmasi untuk memberikan obat-obatan dengan harga murah dengan laboratorium di seluruh Indonesia. Dan mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa dapat obat gratis akhirnya. Insya Allah ya Mbak, kita doakan. Nah Mbak, sekarang menurut data yang dikumpulkan oleh Yayasan Lupus Indonesia, berapa angka penderita lupus itu? Kalau 2012 akhir kemarin sih kita mencapai 12.886. Jadi untuk pendataan yang di 2013 sepertinya sudah mencapai 13.000. Itu seluruh penduduk Indonesia. Seluruh Indonesia dan semua yang terdata itu adalah ODAPUS, dan kami tidak mengambil random dari berbagai rumah sakit, tapi memang kami ketemu langsung dengan sahabat-sahabat lupus. Gitu. Itu berarti sudah termasuk sahabat lupus yang berada di luar negeri begitu? Yang di luar negeri ketika memang mereka kontak dengan kami itu yang kami data, tapi kami tidak mencari tahu di sana ada berapa. Karena buat kami itu sama saja dengan random kalau kami ngambil cari tahu. Tapi ada beberapa teman-teman yang dari luar terus tiba-tiba lagi datang ke Indonesia, mereka kontak kami, biasanya itu yang kami data. Atau misalnya ketika kami datang mengikuti kongres di luar negeri, biasanya Yayasan Lupus Indonesia mencoba menyempatkan untuk meminta kepada KBRI atau konjen setempat untuk kita mengadakan sosialisasi tentang lupus kepada masyarakat Indonesia yang di sana. Dan dari situ biasanya ketahuan. Bentuk sosialisasinya seperti apa? Kita lebih memperkenalkan bahwa apa itu lupus gitu. Jadi tidak membicarakan detail tentang lupus seperti bahasa kedokteran, tapi saya lebih membicarakan dengan bahasa awam. Lupus, karena yang diharuskan sebenarnya gejala. Betul. Kalau nggak salah sebelum yayasan ini terbentuk, Mbak Tiara juga sudah pernah menulis buku kan? Iya, waktu itu saya menuliskan buku karena melihat bahwa kok di Indonesia ini informasi tentang lupus dalam masih sangat minim. Buku sangat minim. Terus dari dokter pun tidak ada. Gitu. Sampai dengan saat ini juga kalaupun ada bahasanya masih penuh dengan bahasa kedokteran. Jadi waktu itu saya mencoba menuliskan dengan izin dari Prof. Zubairi sendiri dengan bahasa umum, dengan bahasa awam, dan akhirnya di dalamnya saya tuliskan bagaimana tips hidup sehat. Karena saya mencoba berbagi dengan bagaimana saya bisa survive, bagaimana saya akhirnya bisa remisi tanpa obat, bagaimana akhirnya saya bisa beraktivitas seperti sekarang. Gitu. Dan sampai saat ini bukunya pun kalau sahabat Zakat TV ingin mendapatkan buku itu, kebetulan memang kita akan mencetak dengan cetakan baru. Jadi saya akan menambahkan kembali edisinya karena rupanya masih banyak permintaan dengan buku yang edisi yang kemarin dengan isinya seperti itu. Jadi mungkin saya akan tambahkan lagi dengan bagaimana program hidup sehat, hidup bugar dengan lupus gitu. Karena yang program tahun ini memang kita mengangkat dengan lupus goes to nature. Jadi kita mengajak teman-teman untuk ke alam, terus mengajak mereka untuk berolahraga. Dan sebenarnya mereka memulai awalnya itu sangat sulit sekali kita. Kalau memang lupus itu bisa, penderita lupus itu bisa hidup normal, hidup seperti orang sehat pada umumnya. Itu berarti tidak menutup kemungkinan penderita lupus pun juga masih bisa menjalankan ibadah ya Mbak, seperti puasa. Sangat bisa sekali. Untuk puasa, untuk naik haji atau umroh pun juga sangat boleh sekali. Yang penting dikomunikasikan kepada dokternya, karena ketika misalnya seorang ODAPUS ingin naik haji atau umroh, itu nanti akan diperiksakan dulu kesiapannya dan obat-obatan apa yang harus disiapkan untuk dibawa. Dan untuk puasa juga begitu. Balik lagi dokternya mengatakan bahwa kalau kondisi kamu sakit tidak diwajibkan puasa, tapi ketika kita memang bisa akan jauh lebih baik. Tapi biasanya saya melihat dari pengalaman dan melihat dari ODAPUS yang mereka melakukan menjalani ibadah puasa ataupun naik haji ataupun umroh,
alhamdulillah pulangnya malah atau setelah melakukan jauh itu, lebih sehat. lebih baik. Iya. Jauh lebih sehat. Karena berarti itu ibadah itu juga kunci Atau mungkin harus sering-sering pengobatan. naik haji atau umroh kali. Betul, amin, insya Allah ya Mbak. Amin. Gitu. Nah Mbak, sekarang pada saat yayasan ini kan juga memberikan sosialisasi tadi, itu bahkan sampai ke pelosok negeri. Iya, kita tahun lebih ke tahun 2012. Selama ini memang kita selalu berpikir bahwa kalau kita melakukan sosialisasi itu adalah di kota besar. Tapi bentuknya seminar begitu. Bentuknya talk show seperti itu. Okay. Tapi ketika kemarin 2012 kebetulan juga mengikuti kegiatan pendakian peduli lupus dan setelah itu di bawah kaki gunung di desa terdekatnya kita melakukan sosialisasi, disitulah saya terbuka matanya bahwa ternyata mereka di daerah pelosok itu mereka butuh informasi. Jadi saya mencoba memutar haluan bahwa sekarang saat ini saya harus melakukan sosialisasi bukan hanya di kota besar. Karena kalau kota besar mereka bisa buka Facebook atau mereka bisa browsing, mereka bisa buka internet, bisa punya BB dan segala macam. Sementara kita kalau ke pelosok mencari sinyal, nyari sinyal aja kita sampai wah ini di mana sinyal seperti padahal udah jelas sinyal susah gitu. Dan disitulah saya mulai terpikir bahwa orang juga suka bertanya, emangnya di sana ada lupus? Kenapa kita harus mencari ada yang lupus? Justru masyarakat ini yang harus dikenalkan bahwa di dalam satu kelompok atau di dalam satu daerah mereka harus tahu bahwa ini loh ada penyakit lupus yang mungkin kalau di daerah tertentu mereka diduga bahwa ketika sakit tidak sembuh-sembuh, bangun tergeletak dengan kondisi sudah berubah fisik, akhirnya dibilangnya adalah penyakit buatan atau diguna-guna. Akhirnya mereka berobat ke orang yang lebih pintar daripada dokter, alias dukun ya, gitu loh. Dan jadi akhirnya juga tidak tertolong. Betul, gitu. Dan akhirnya memang setelah kita melakukan sosialisasi di daerah yang justru tidak terpikir untuk tersentuh, disitulah kita melihat sekali banyak yang mengarah ke suspek lupus malah mungkin sudah menjadi positif lupus. Oke. Nah, tapi bahasa yang diberikan ya tadi dengan bahasa orang di kota besar saja pemahamannya Mbak Tiara pakai bahasa kalimat sederhana begitu, bahasa sederhana. Iya, itu. Kalau yang di pelosok bagaimana, Mbak? Itu pengalaman yang menarik luar biasa. Jadi salah satu antara suka duka buat saya kendala bahasa bukan menjadi duka gitu, tapi justru menjadi satu hal yang lucu juga ya. Kita mesti sadari bahwa Indonesia tuh provinsinya ada banyak dengan berbagai adat bahasa kaya, adat istiadat, kebiasaan, dan kita juga harus menyesuaikan dengan kita berada di mana. Dan pernah di satu tempat sama sekali nggak bisa bahasa Indonesia gitu, bahasa Indonesia yang baik, jadi bahasa itu yang pasti ceritanya juga menarik ya. Sahabat Zakat TV juga ingin tahu. Kita ada jeda dulu, kita lanjutkan setelah ini. Sahabat Zakat TV, kita lanjutkan perbincangan menarik kita dengan Mbak Tiara Safitri. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV, rupanya sosialisasi yang dilakukan Mbak Tiara Safitri dan teman-teman di Yayasan Lupus Indonesia tidak hanya di daerah-daerah yang terjangkau, bahkan yang sulit dijangkau juga dilakukan. Karena gitu justru yang penting. Mbak tadi ada cerita menarik yang ditunggu oleh sahabat Zakat TV. Apa tuh, gimana ceritanya? Ketika ke daerah ya. Jadi memang kita sangat tahu sekali bahwa ternyata juga Indonesia kan punya berbagai bahasa nih, walaupun bahasa ibunya tetap bahasa Indonesia. Jadi ke satu daerah yang saya juga baru tahu ternyata di situ dia tidak menguasai bahasa Indonesia gitu. Karena saya masuk sekali ke dalam satu desa. Berberapa waktu itu Mbak Tiara dan kita teman-teman? turun waktu itu bertujuh. Dan kebetulan salah dua dari 7 orang itu lumayan menguasai bahasa setempat. Jadi saya udah wanti-wanti, tolong ya kalau gitu saya ngomong ditranslate. Dia juga nggak berani karena ternyata bahasanya yang berbeda. Daerah ini juga lebih kental logatnya atau bagaimana. Jadi dia juga tidak berani.
Tapi saya bilang ya nggak bisa nih, saya agak-agak bingung nih, jadi mesti menjelaskannya dari mana. Jadi ketika yang biasanya saya selalu menjelaskan dengan intonasi yang cepat seperti ini, tiba-tiba saya bicaranya lebih Harus memperlambat yang Oke. ibu-ibu. Jadi kalau kita mempunyai Itu sembari berpikir ya, saya Mbak? itu seperti jujur saya sambil berpikir gitu loh, ini harus bahasa apa nih yang saya keluarkan sehingga mereka mengerti. Tapi mengumpulkan mereka saja untuk ini loh, nanti ada sosial lupus, itu kan pasti mereka bertanya-tanya kan, Mbak? Betul. Sebetulnya memang bertanya-tanya seperti itu untuk apa, tapi ketika mereka juga tahu, kita contohkan bahwa ada tidak jauh dari desa mereka tinggal, itu ada yang positif dan baru meninggal terus terang kena lupus. Dan itu juga salah satu diduga bahwa dia diguna-guna. Jadi kita menjelaskan, karena balik lagi bahwa kondisinya ini kan adalah kondisi yang gejalanya sangat umum. Betul. Jadi waktu saya juga menjelaskan bahwa jangan sampai kita ke organ dalam kita. Saya yakin ini nggak ngerti organ. Ketika saya ngomong lutut aja dia menyebutkannya dengkul. Gitu loh. Jadi ini di daerah mana ya, Mbak? ini di daerah Desa Mungguh, daerah Tanahan di agak ke Kebumen, Gombong, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jadi Tapi masih ke dalam masuk dekat lagi. Pantai, ada desa itu pantai air atau pantai apa gitu ya, saya lupa. Jadi waktu saya ngomong soal organ, jadi sambil saya berpikir, tangan saya bergerak ke sana ke sini. Dia mungkin Saya lagi berpikir apa nih, saya ngomong pengganti organ. Jadi ketika saya bilang, Ibu, jadi kalau jeroannya yang kena, itu semua, ya jeroannya ono usus. Oh, jadi baru tahu ada. Nah, baru mengerti. Jadi saya sampai yang, ya Allah, jadi sebegitu. Mungkin buat kita simpel dengan bicara organ, tapi buat mereka ternyata tidak simpel gitu. Sampai kita bilang lutut aja mereka masih yang mukanya berpikir oh dengkul mereka seperti itu. Jadi lucu. Tapi di Papua juga akhirnya kita lebih banyak dengan bahasa olah tubuh. Kadang-kadang ada bahasa isyarat juga jadinya. Kita bicara menggerakkan gitu segala macam, tapi waktu di Papua ada yang membantu untuk mencoba translate. Dan ternyata mensosialisasikan itu tidak mudah ya, Mbak. Satu banyak sekali kendalanya. Tapi itu sulit-sulit mudah. Ya betul. Tapi itu semakin memberi semangat teman-teman di Yayasan Lupus Indonesia. Ya semakin gitu ya? Karena semakin menjadi PR-nya apa gitu. Kalau mereka tidak mengerti bahasa Indonesia, mereka membaca otomatis mereka nggak ngerti. Betul. Jadi memang harus ada turun dan akhirnya kita mencoba untuk mencari kadernya mereka sehingga mereka yang bisa untuk. Tapi sosialisasi itu kan tidak cukup sekali, Mbak. Harus berulang kali karena yang penting memang betul kita harus beberapa kali datang ke sana. Tapi yang pasti ketika kami dari Yayasan Lupus datang ke sana, kami tidak hanya datang terus kami pulang. Jadi kami meninggalkan buku saku tentang lupus, kami menyediakan juga roll banner yang awareness tentang lupus. Jadi apa itu gejala-gejala yang jadi yang poin-poinnya saja yang mereka perlukan adalah gejala itu jika terjadi mereka harus kemana. Teman-teman di Yayasan Lupus Indonesia atau Yayasan Lupus Indonesia sendiri pernah menyelenggarakan festival film tahun 2012 gitu ya. Itu tujuannya untuk Mbak? Sebetulnya masih berkelanjutan dengan yang sekarang masih ada dengan festival film yang dibantu oleh Mas Damien Dematra ya. Dan tujuannya sebetulnya adalah memancing masyarakat, terutama kita ingin melihat bahwa teman-teman lupus ini sebetulnya punya talenta yang tersembunyi gitu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini yang kita harapkan kemarin itu bisa membuka dan mereka ternyata bisa lihat bahwa oh ya ternyata saya mampu. Kan tidak melihat bahwa memang betul kalau kita melihat sudah menjadi profesional ya mungkin dengan peralatan yang cukup canggih, tapi ini bisa melalui handphone, bisa melalui. Berarti pesertanya juga para odapus awam, umum. Jadi odapus pun juga ada yang berkarya di situ. Ya. Gitu. Tapi untuk temanya sendiri adalah bentuk sosialisasi. Temanya sebetulnya yang lebih berkaitan dengan menjadi film dokumenter atau menjadi seperti layanan iklan masyarakat. Itu bagaimana Mbak? Tujuannya berhasilkah? Menurut pengamatan sebetulnya memang Mbak Tiara? Keberhasilannya belum terlihat jelas, tapi memang ini perjalanan dari pengumpulan materi-materinya saja sudah mulai ada yang mengumpulkan. Tapi ada kemarin kita mencoba untuk tetap memperpanjang sampai dengan tahun ini, dan itu akan dijadikan satu dengan program festival filmnya Mas Damien Dematra. Jadi mudah-mudahan tahun ini bisa berjalan dan kita akan makin melihat. Balik lagi bahwa teman-teman lupus keberaniannya yang harus kita harus gempur nih untuk mereka harus membuka bahwa ternyata mereka itu mampu. Bicara tentang menggempur keberanian gitu. Mbak Tiara beberapa kali naik gunung kan gitu ya. Nah itu mengajak teman-teman.
itu apakah juga sebenarnya dalam rangka menggempur keberanian diri sendiri begitu? Yang pasti ya, ketika naik gunung saya bukan pencinta alam, saya tidak menyukai kegiatan naik gunung dari Tapi pasti zaman harus ada SMP. latihan kan, Mbak? Betul, jadi ini adalah karena satu balik bahwa kelompok kawan peduli lupus melakukan pendakian, saya diminta sosialisasi, terus saya tertantang untuk ikut, dan di situ sebetulnya satu balik menggempur keberanian bahwa sampai sejauh mana saya bisa melakukan itu, bukan melawan, jadi berjalan di alam yang kita tidak pernah bayangkan, dan sebetulnya ini juga yang saya harapkan adalah sebagai motivasi buat teman-teman bahwa ternyata melakukan kegiatan di outdoor di alam itu kita mampu, itu sehingga kegiatan yang alam ini mudah-mudahan di tahun ini bisa berhasil dengan kita mengadakan Lupus Goes to Nature ini. Oke, insya Allah ya Mbak. Insya Allah. Gitu. Targetnya akan ada berapa gunung yang Enggak, akan ditaklukkan? Kalau yang dengan teman-teman tangga dalam rangka Hari Lupus, itu kita mengajak dia menginap di ketinggian sampai dengan 1100 itu di kaki Gunung Gede di daerah Sukabumi, dan menginap juga di tenda. Tetapi untuk target naik gunungnya belum, tapi kita mencoba mengajak trekking untuk melihat bahwa ini loh kalau naik gunung seperti ini. Tapi kalau untuk saya sendiri, insya Allah mudah-mudahan bulan Mei, maunya sih bisa summit Indonesia. Insya Allah. Jadi, nanti didoakan. Tapi insya Allah. Mbak, ada pertanyaan terakhir, sebenarnya apa sih yang diharapkan kepada dari Yayasan Lupus Indonesia kepada pemerintah? Kepada pemerintah, ya sebetulnya kita sudah beberapa kali maju ke sana gitu. Jadi ini kan setiap pemerintah berganti, kebijakan berganti, pemerintah berganti, kebijakan berganti. Sehingga Yayasan Lupus harus mengulang lagi dari awal. Sedangkan di lapangan kenyataannya adalah makin banyaknya jumlah odapus yang positif dengan lupus. Makin banyaknya lagi orang-orang yang tidak tahu harus kemana. Makin banyak lagi dokter-dokter yang juga membutuhkan pengetahuan tentang penata laksanaan. Mungkin makin banyak lagi yang akhirnya mereka makin meninggal dengan lupus karena belum tahu. Jadi sebetulnya kalau dari pemerintah harapan saya adalah bisa melanjutkan buku yang kami sudah ajukan tentang pedoman penata laksanaan untuk dokter-dokter se-Indonesia. Karena sebetulnya ini juga yang bisa membawa kami ketika kami ke daerah, kami bisa taruh di puskesmas yang kami datangi ataupun di rumah sakit umum yang kami datangi, dan yang pasti pengajuan obat gratis. Karena terus terang jujur, Mbak, obat-obatan lupus ini sangat mahal. Mereka belum mendapatkan obat gratis. Jadi banyak sekali teman-teman walaupun mempunyai program bantuan pemerintah itu kadang-kadang tidak tercover. Dan insya Allah Yayasan Lupus nggak bisa membantu full untuk itu karena kami juga mencari donatur. Semoga harapan ini juga didengar oleh pemerintah dan saudara-saudara kita ya Mbak. Mbak, berarti juga masih banyak terbuka untuk relawan yang bisa bergabung di Yayasan Lupus Indonesia. Dengan senang hati. Terima kasih Mbak sudah Sama-sama. berbagi. Sahabat Zakat TV, tubuh, pikiran, jiwa, dan spirit adalah kesatuan harmonis untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh. Badan boleh sakit, tetapi jiwa, hati, dan pikirannya jangan jiwa, hati, dan pikiran jangan sampai sakit. Berjumpa kembali dengan kami di Suara Perempuan Muslimah dengan topik yang tidak kalah menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak.